Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bersama rekan-rekan saya untuk mempresentasikan materi mengenai hard skill dan juga soft skill. Kami berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Ananda Ayu Rizkuna, lalu ada Vina Anggriani, kemudian ada Ismi Alivia Salma Karoma, selanjutnya ada saya sendiri Citra Pangestika Putri, kemudian ada Dava Rifki Firmansyah, lalu ada Ayu Rahmadani, dan ada juga Korea Tunisa. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Baik, di sini saya Ayu Rahmadani akan menjelaskan terkait definisi dari hard skill dan soft skill. Yang pertama adalah definisi dari hard skill, di mana hard skill merupakan pengetahuan dan kemampuan teknis seseorang yang menggambarkan perilaku dan keterampilan yang dapat dilihat, serta menghasilkan sesuatu yang bersifat visible dan immediate. Nah, menurut Random House Dictionary, hard skill adalah kemampuan yang berasal dari pengetahuan, kemampuan praktis, atau kecerdasan untuk melakukan sesuatu dengan baik, kompetensi dalam melakukan sesuatu, keahlian atau keterampilan yang membutuhkan latihan tertentu. Nah, hard skill juga dapat didefinisikan sebagai penguasaan individu mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Yang selanjutnya adalah definisi dari soft skill. Soft skill adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki individu dalam merespon lingkungannya. Nah, soft skill dapat didefinisikan sebagai pengembangan dari konsep kecerdasan emosional dan merupakan kemampuan intrapersonal seperti kemampuan untuk memanajemen diri dan kemampuan interpersonal seperti bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain. Nah, menurut Zulkifli Rashid pada tahun 2018, soft skill dapat berupa keterampilan berkomunikasi, keterampilan emosional, keterampilan bahasa, keterampilan berkelompok, memiliki etika dan moral, santun, dan keterampilan spiritual. Oke, selanjutnya ada perbedaan hard skill dan soft skill. Yang pertama, hard skill adalah pengetahuan atau kemampuan yang spesifik dan terukur, sedangkan soft skill adalah atribut yang tidak dapat dikuantifikasikan, yang tidak dapat dibuktikan juga. Tetapi jika ingin membuktikannya harus ditunjukkan melalui gaya dan pendekatan kerja. Nah, jadi hard skill itu bersifat kuantitatif, bisa diukur dengan angka untuk mengetahui perkembangannya. Sedangkan soft skill sendiri bersifat kualitatif. Untuk mengetahui perkembangannya, maka kita perlu melihat dari bukti-bukti yang sudah ada dengan pendekatan kerja ataupun gaya begitu. Lalu yang kedua, hard skill biasanya mutlak diperlukan untuk sukses dan dapat ditunjukkan melalui bukti nyata seperti gelar, sertifikat, dan pekerjaan. Nah, contohnya hard skill ini seperti keterampilan dalam mempelajari ilmu komputer, keterampilan bahasa asing, keterampilan dalam matematika, dan keterampilan pemrograman. Lalu jika soft skill itu keberhasilan demonstrasinya diserahkan kepada opini yang subjektif. Contohnya soft skill ini adalah komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, berdiskusi, dan kreativitas. Lalu yang ketiga ada kompetensi hard skill dapat berupa keterampilan yang berasal dari pengetahuan, kemampuan praktis, atau kecerdasan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kompetensi dalam melakukan sesuatu, keahlian atau keterampilan yang membutuhkan latihan tertentu. Sedangkan dalam soft skill dapat berupa keterampilan berkomunikasi, keterampilan emosional, keterampilan bahasa, keterampilan berkelompok, dan memiliki etika, normal, sopan santun, dan keterampilan spiritual. Lalu yang terakhir ada indikator dari hard skill. Indikator dari hard skill ini merujuk pada kemampuan menghitung, menganalisa, mendesain, wawasan, dan pengetahuan yang luas, juga membuat model dan berpikir kritis. Sedangkan indikator pada soft skill ini merujuk pada kreativitas, sensitivitas, intuisi yang lebih terarah pada kualitas personal yang berada di balik perilaku seseorang. Oke, kita ke pembahasan yang selanjutnya, yakni jenis-jenis hard skill. Sesuai dengan definisinya,
Hard skill merupakan kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk suatu pekerjaan tertentu. Jadi, jenis hard skill sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni. Seperti contohnya, suatu pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi komputer membutuhkan hard skill seperti Microsoft Office Suite, media sosial, HTML, analisis, tabel pivot, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis interpersonal skill. Interpersonal skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, yang meliputi motivation skill, yaitu kemampuan memberikan motivasi atau dorongan kepada orang lain. Yang kedua yaitu leadership skill, yaitu kemampuan mencapai hasil dengan memberdayakan orang lain melalui kepemimpinan. Leadership skill ini merupakan sebuah kemampuan sikap yang harus ada di dalam diri seorang pemimpin yang meliputi skill komunikasi, skill mengambil keputusan, skill manajemen, skill problem solving, dan empati. Yang ketiga yaitu negotiation skill, yaitu kemampuan memfasilitasi kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan agar proses negosiasi dapat berjalan lancar dan efektif. Keterampilan bernegosiasi ini pada dasarnya mengacu pada kemampuan untuk tawar-menawar dengan seseorang yang memiliki tujuan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda dari kita, sampai pada suatu titik temu dan konsensus tercapai. Yang keempat yaitu presentation skill, yaitu kemampuan mengkomunikasikan pesan di depan orang banyak. Presentation skill merupakan bagian dari keterampilan public speaking. Keterampilan ini akan sangat berguna bagi mereka yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan orang atau pihak dari luar perusahaan. Yang kelima yaitu communication skill, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Communication skill ini merupakan kemampuan berkomunikasi secara lisan atau verbal, atau secara sederhananya adalah kemampuan untuk berbicara. Hal ini berkaitan dengan pemilihan kata-kata yang tepat saat berbicara, penggunaan nada, dan juga intonasi berbicara. Selain itu, penyesuaian diri terhadap lawan bicara juga jadi hal yang penting dalam kemampuan ini. Yang keenam yaitu relationship building, yaitu kemampuan membina relasi. Keterampilan hubungan ini adalah suatu kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara hubungan yang dapat bermanfaat satu sama lain, baik individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu public speaking skill, yaitu kemampuan berbicara di muka umum. Public speaking juga memiliki makna yaitu kemampuan berbicara satu arah di hadapan suatu kelompok atau publik. Dan yang terakhir yaitu self-marketing skill, yaitu kemampuan dalam memasarkan produk dengan baik dan tepat. Self-marketing ini merupakan pemasaran mandiri yang membantu individu untuk dapat meningkatkan citra dan reputasi mereka untuk dapat memajukan karir mereka. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis soft skill yang kedua yaitu intrapersonal skill. Intrapersonal skill merupakan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri. Seperti yang pertama, time management, yaitu dapat mengelola waktu dengan baik dalam efisiensi kerja. Yang kedua, stress management, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri ketika situasi, orang-orang, dan kejadian-kejadian yang ada memberi tuntutan yang berlebihan. Yang ketiga, change management, yaitu kemampuan dalam mengakomodasi adanya perubahan untuk kemudian dadakan adaptasi terhadap perubahan tersebut. Yang keempat, transforming karakter, yaitu kemampuan dalam membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku guna membangun hubungan yang efektif dengan orang lain. Yang kelima, creative thinking, yaitu kemampuan untuk berpikir dalam menciptakan. Creative thinking seseorang meliputi yaitu menghasilkan dan mengaplikasikan ide-ide orang dalam konteks yang spesifik, dapat melihat situasi dengan cara yang berbeda,
mengidentifikasi masalah, dan melihat serta membuat sebuah cara baru yang menghasilkan output yang lebih baik. Yang keenam, goal orientation, yaitu kemampuan dalam memfokuskan usaha untuk mencapai tujuan, misi, atau target. Dan yang ketujuh, accelerate learning technique, yaitu teknik belajar dengan cepat. Untuk mengembangkan hard skill, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, praktikkan secara teratur. Cara pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keahlian ini adalah dengan mempraktikkannya secara teratur dan konsisten, meskipun dengan cara otodidak sekalipun. Semakin berlatih dengan keras, maka keahlianmu akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, misalkan seseorang mempunyai keahlian dalam mengoperasikan Microsoft Word, lalu latihan secara rutin supaya semakin mahir dalam mengoperasikannya. Jangan lupa untuk membuat jadwal latihan khusus agar semakin teratur. Yang kedua, minta kritik dan saran. Jangan sungkan untuk meminta kritik dan saran kepada orang-orang yang mahir di bidangnya. Entah itu teman, rekan kerja, atau bahkan keluarga sekalipun. Dengan begitu, kita akan tahu letak kekurangan kita di mana, sehingga kedepannya dapat diperbaiki secara profesional. Selain meminta kritik dan saran, kita juga meminta rekomendasi terkait bagaimana cara paling efektif dalam meningkatkan hard skill. Secara perlahan-lahan, kita akan menguasainya dengan baik apabila melakukan cara ini dengan konsisten. Lalu yang ketiga, ikut kursus online. Penting untuk terus belajar dan memperdalam hard skill, sehingga tidak berhenti di situ-situ saja. Ikuti kursus atau kelas online yang ada saat ini. Seperti yang sudah diketahui, banyak kursus online yang bertebaran di mana-mana. Kursus ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengasah hard skill. Sebab dengan terus belajar, maka wawasan kita akan semakin bertambah. Misalkan, kita sedang mengasah skill finance, maka kita bisa ikut kursus online yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola keuangan, accounting, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, mengejar pendidikan tinggi sesuai dengan minat dan bakat. Cara lain untuk meningkatkan kemampuan ini adalah dengan menempuh gelar yang kita minati sampai dengan ke pendidikan tinggi. Cara ini merupakan cara yang perlu diperhatikan sejak dini karena akan sangat mempengaruhi hasil skill kita di masa perintisan karir nantinya. Sebagai contoh, kita ingin menjadi seseorang yang ahli di bidang komputer, maka kita bisa menempuh pendidikan di dalam bidang ilmu komputer hingga S2 atau bahkan S3 sekalipun. Baik, selanjutnya cara mengembangkan soft skill. Yang pertama, aktif ikut organisasi. Cara membangun soft skill yang pertama adalah dengan mengikuti berbagai organisasi sejak dini. Saat ini, sekolah atau kampus sudah menyediakan banyak kegiatan yang dapat meningkatkan soft skill. Kita bisa mengikuti salah satu organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Asalkan kita menekunnya dengan serius, loyal, dan menjalankan semua kegiatan, maka cara yang satu ini akan sangat efektif. Dari organisasi ini kita dapat belajar banyak hal, mulai dari cara berkomunikasi yang baik, bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dapat relasi, dan lain sebagainya. Sebenarnya, menjadi anggota saja sudah cukup untuk menambah soft skill kita. Tapi, jika kita ingin mengembangkannya lebih lagi, kita bisa mendaftar menjadi pengurus organisasi untuk belajar cara mengkoordinasi masalah secara menyeluruh. Selanjutnya, rajin mengikuti seminar. Kebanyakan karyawan malas untuk mengikuti seminar, bahkan beberapa di antaranya hanya mengikuti seminar karena ingin sertifikatnya saja. Padahal seminar memiliki banyak manfaat dalam pelatihan soft skill kita. Melalui seminar, kita dapat belajar mengenai suatu hal secara langsung dari ahlinya. Bahkan kita juga dapat mengajukan pertanyaan sekaligus mendapat jawaban. Hasilnya, kemampuan komunikasi kita akan meningkat dengan sendirinya. Selain itu, seminar juga membuat kita mengetahui tren baru karena para ahli akan memaparkan materi terkait fenomena yang terjadi di masa kini. Tak hanya itu saja, kita juga bisa mendapat inspirasi sekaligus motivasi agar dapat sukses seperti para narasumber.
Selanjutnya, belajar mengatur waktu. Sebagai seorang karyawan, tentu saja kita harus pintar mengatur waktu. Meskipun ada banyak pekerjaan yang menumpuk, tapi hal itu tidak akan terasa berat jika kita mampu memanage waktu dengan baik. Sebelum deadline tiba, sebaiknya kita mencicil pekerjaan secara berkala. Melakukan pekerjaan secara terburu-buru akan mengakibatkan hasil kerja menjadi berantakan. Untuk itu, kita harus bisa menyesuaikan waktu agar tidak bertabrakan dengan kegiatan lain. Dengan adanya pelatihan soft skill ini, kita akan belajar bagaimana cara membedakan hal-hal primer, sekunder, dan tersier. Alhasil kegiatan kita akan lebih teratur dan terjadwal dengan baik. Selanjutnya, mengendalikan emosi. Pernahkah kalian mendengar kalimat diri kita adalah pemilik emosi? Kalimat ini rasanya sangat tepat untuk menggambarkan cara membangun soft skill kita. Jika kita ingin soft skill berkembang, maka kita harus mengatur berbagai emosi yang kita miliki. Meskipun tidak mudah, tapi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan emosi. Dalam hal ini, pengendalian diri sangat dibutuhkan. Jika kita menjadi sosok yang pemarah, maka rekan kerja kita akan merasa tidak nyaman atau bahkan ketakutan saat bekerja dengan kita. Yang terakhir, perbanyak interaksi. Cara yang terakhir adalah dengan membangun interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Dengan begitu, kita akan memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk memahami sikap dan perilaku orang lain. Selain itu, kita juga dapat mengoreksi sikap dan perilaku kita jika kiranya kurang berkenan di hati orang lain. Dari berbagai tanggapan rekan kerja, kita bisa belajar dan memperbaiki diri. Baik secara langsung maupun tidak langsung, soft skill kita akan berkembang pesat. Pelatihan soft skills memang sangat dibutuhkan di era modern ini. Dunia kerja dan yang dinamis dan terus berubah pasti membutuhkan sosok karyawan yang bekerja keras, aktif, sopan, dan mampu menjalin hubungan baik dengan semua orang. Selain itu, dengan berbanyak interaksi dari rekan kerja, kita juga bisa meminta tanggapan dari mereka sehingga bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada pentingnya mengembangkan hard skill dan soft skill. Hard skill sangatlah penting untuk dikembangkan, karena kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan benar itu tergantung dari hard skill yang dimilikinya. Kemudian, tak hanya hard skill yang harus dikembangkan, soft skill juga sangatlah penting untuk dikembangkan. Soft skill sangat diperlukan dalam melakukan pekerjaan. Bagaimana kamu bersikap terhadap pekerjaan, terhadap rekan kerja, itu dilandaskan oleh kemampuan soft skill. Akhir-akhir ini, banyak perusahaan, lowongan kerja, bahkan organisasi yang melihat keduanya, tidak hanya hard skill saja atau soft skill saja. Keduanya bagaikan tak bisa dipisahkan, karena hard skill merupakan faktor penting dalam bekerja, namun keberhasilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya umumnya karena memiliki kemampuan soft skill yang baik. Sekian penjelasan mengenai hard skill dan soft skill dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami sangat terbuka apabila teman-teman hendak menanggapi ataupun bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.